Kenapa kita gampang merasa capek? Jadi ada orang yang merasa gampang capek ya, melakukan sesuatu nggak ada tenaga, nggak ada kekuatan. Jadi gampang lelah, gampang capek. Kita mesti lihat lagi, dalam kehidupan itu kan 24 jam. Pertama mesti lihat tidurnya gimana. Kalau tidurnya kurang ya gampang capek. Karena tubuhnya radang inflamasi, sehingga sel imun yang banyak di dalam tubuh dan terus menerus memproduksi sel imun. Terus menerus memperbaiki jaringan akibat peradangan. Kenapa peradangan tadi? Karena tidurnya kurang. Badannya nyeri, gampang pegel-pegel, itu tanda-tanda radang. Dan sel imun itu karena dia butuh bereplikasi cepat, mereka akan butuh gula. Gula lebih banyak dalam tubuh, gula lebih banyak untuk mereka bisa bereplikasi. Dari mana gula? Bisa dari makanan atau dari liver yang buat gula, karena kebutuhan untuk memproduksi sel-sel imun. Jadi kita lihat pertama tidurnya. Yuk, tidurnya kurang, perbaiki tidurnya. Kemudian saya tidur cukup, tapi kenapa saya masih capek? Mesti dilihat lagi apakah dari makanan. Tidurnya cukup, cek dari makanan. Bagaimana cara tahu kita makan benar atau salah? Cek laboratorium ya, cek trigliseridnya tinggi apa enggak. Kalau tinggi, trigliseridnya artinya terlalu banyak karbohidrat. Bukan nggak boleh karbohidrat, terlalu banyak karbohidrat. Sehingga karbohidrat yang diserap tubuh, nasi, roti, mie, gula-gula yang manis, buah-buahan, itu diserap di liver, dijadikan trigliserid. Kalau kelebihan, kecuali kalau misalnya kita sesuai apa yang kita makan sama aktivitas kita sehari-hari, sehingga menjadi trigliserid dirubah di liver dan dibawa ke seluruh tubuh sebagai trigliserid. Tapi atau disimpan dalam cadangan lemak di bawah kulit. Tapi kalau tubuhnya sudah mulai resistensi insulin, trigliseridnya akan banyak beredar dalam darah. Jadi cek trigliseridnya apakah kita ada kelebihan makanan dari karbohidrat. Dan cek lagi HbA1c-nya. Kalau HbA1c-nya tinggi, artinya memang kita udah mulai resistensi insulin. Apa yang terjadi? Tubuhnya akan radang. Seperti kita kurang tidur, sehingga makin banyak kebutuhan gula di dalam tubuh. Kemudian kalau misalnya trigliserid kita tinggi dan gula kita tinggi, otak kita sudah dominan memakai gula sebagai sumber tenaga. Jadi sebentar-sebentar kita lapar, sebentar-sebentar kita kepengen makan, sebentar-sebentar lemas. Kalau nggak makan kita nggak bisa kerja, nggak bisa berpikir, nggak bisa beraktivitas. Karena gula di otak hanya akan mengandalkan gula dalam liver. Kalau kita nggak makan, di liver cadangannya sudah mulai habis dan otak sudah mulai tidak bisa melakukan aktivitas, lemas. Padahal di dalam perut kita masih ada lemak yang bisa dijadikan sumber tenaga. Dan bagaimana dengan orang yang melakukan puasa? Orang melakukan puasa seperti itu juga. Di otak akan kekurangan gula karena cadangan di liver sudah mulai berkurang gulanya. Dan kita mulai lemas. Tapi biasanya hanya sementara beberapa hari. Sehingga tubuh kita pintar mencari cadangan tenaga lain selain gula, yaitu lemak. Jadikan tenaga buat di otak. Nah, pada saat peralihan ini yang memang kadang-kadang orang ya butuh adaptasi ya pelan-pelan. Sehingga pada saat peralihan dia merasakan, aduh kalau saya nggak sarapan, kalau saya nggak sanggup, sehingga mereka akan makan lagi. Sayangnya tetap yang dimakan karbohidrat atau gula, sehingga tubuhnya makin resistensi insulin. Kalau seandainya kita sudah tidur cukup, sudah rendah karbohidrat, sudah terbiasa berpuasa mungkin, tapi kita masih lemas juga, tidur masih cukup, makan kita udah seimbang, sudah baik, tidak berlebihan karbohidrat, cukup protein, cukup lemak, cek apakah kita lakukan olahraga atau tidak. Pada saat kita olahraga, kita sebenarnya melakukan perusakan pada tubuh, terutama di otot. Sehingga otot akan beregenerasi karena kita tidur cukup dan memberikan nutrisi yang baik ke otot kita, itu protein. Ototnya akan berkembang. Apa yang berkembang? Pertama selnya, sehingga di dalam sel itu banyak pembakar energi. Nah ini tenaga yang dihasilkan oleh mitokondria. Mitokondria ini kompornya untuk tenaga. Jadi ada kalori yang masuk ke dalam, dibakar, dijadikan tenaga. Nah, yang kita sebut bukan kalori, ATP, adenosine triphosphate. Nah, itu tenaga. Tapi siapa yang jadi kompornya? Kompornya itu mitokondria. Nah, semakin banyak mitokondria, dia membutuhkan oksigen banyak. Sehingga kalau kita olahraga, regenerasi mitokondria makin banyak, banyak yang dibakar di badan, timbul hangat di badan, rasa hangat di badan, dan oksigen lebih banyak. Sehingga tubuh tidak mengandalkan gula sebagai sumber tenaga lagi. Selain pembakaran energi ya, dari mitokondria, ada juga pembakaran energi di luar mitokondria, menghasilkan laktat. Nah, laktat ini membakar energi tanpa oksigen. Dan hasilnya tubuh akan menjadi asam laktat. Kalau banyak di otot, itu bikin pegel, bikin nyeri, jadi gampang capek. Jadi tidur mesti cukup, makan mesti masukkan yang baik-baik di badan kita, dan mulai olahraga untuk memperbanyak regenerasi sel kita, untuk memperbanyak mitokondria. Nah, kalau misalnya kita udah makan,
tidur cukup, dan olahraga. Kalau masih lemas juga, masih nggak semangat, coba lihat relaksasi. Mungkin ada sesuatu yang bikin kita nggak rileks. Sesuatu yang bikin kita berpikir, sesuatu yang bikin kita cemas, sesuatu kita bikin depresi. Sehingga kita kemana-mana kita takut. Saya nggak mau lakukan ini karena saya takut. Kalau saya nggak mau lakukan itu karena saya takut. Mungkin relaksasinya yang kurang. Saya nggak bahagia. Saya tidak bahagia kalau saya tidak dapat ini. Coba keluar, lakukan sesuatu. Kita pikir kalau saya lakukan ini, saya bisa ini. Kalau saya lakukan itu bisa ini. Jadi sehingga kita stres dengan apa yang kita lakukan. Rasanya ada resiko ya. Padahal hidup itu resiko. Hidup itu masalah. Kecuali orang yang udah dikubur. Dia nggak punya masalah, dia nggak punya resiko lagi. Udah dikubur. Masalahnya juga udah terkubur. Jadi kita tinggal lihat, kita diberikan kecerdasan, kita diberikan pikiran, kita diberikan akal. Hari seperti ini juga ya, teknologi itu banyak banget, jadi kita gampang belajar sesuatu dari luar. Dan itu kita memanfaatkan atau tidak. Kalau misalnya kita tidak lakukan sesuatu, tidak keluar, tidak melakukan aktivitas, kita tidak ngapa-ngapain aja, kita risiko tidak dapat sesuatu karena kita tidak lakukan sesuatu, sehingga tidak dapat hasil. Hasil bisa baik, bisa mungkin rasanya tidak baik, tapi mungkin itu kebaikan buat kita karena mungkin kita diberikan nyeri, diberikan sakit, sesuatu yang kita syukuri. Misalnya, kok saya gemuk sih badan saya, gitu. Kok gula darah saya tinggi, bagus. Dan kita mesti bersyukur, kita bisa menggemuk, nggak langsung meninggal. Saya kelebihan makan nggak langsung meninggal. Saya kelebihan makan, saya lihat, oh kok perut saya ini bagus. Tubuh kita ini udah baik sekali sama. Wah, kok badan saya pegal, kok leher saya sakit. Wah, ini ada sesuatu nih, ada yang salah dengan saya. Apa yang saya lakukan selama ini mungkin salah. Itu bagus. Nggak satu harian nggak tidur, kita nggak langsung meninggal. Dan butuh waktu yang lama untuk akhirnya dikasih tanda sama tubuh bahwa mulai hipertensi. Jadi kita masih bersyukur. Banyak anugerah yang diberikan ke badan kita. Memberitahukan sinyal-sinyal kita sedang tidak lepas. Rasanya kok gampang capek. Nah itu nanti kita bisa lihat lagi. Oh bagus nih. Kita bersyukur, kita merasakan gampang capek. Sehingga kita bisa tahu ada sesuatu di badan kita. Kalau kita ada pikiran, wah saya ada masalah dengan ini, ada masalah dengan keluarga. Berarti kita ada luka. Kita harus bersyukur kita punya rasa sakit. Saya luka harus diperbaiki. Gara-gara dia, saya tidak bahagia. Gara-gara ini, saya tidak bahagia. Enggak ya bahagia, enggak bahagia ada di dalam kita yang bisa membuat sesuatu musibah, sesuatu keberhasilan yang bikin kita rasanya enak. Kita juga mesti bersyukur, masih punya rasa, dan itu harus kita sadari. Mesti relaksasi, ya, mesti relaksasi. Gimana caranya relaksasi? Mungkin harus meditasi, mungkin agama, mungkin Anda breathing exercise, terserah lakukan. Bikin kita mensyukuri kita masih ada nafas, masih bernafas, masih bisa jalan, masih bisa bergerak. Coba kalau misalnya kaki kita kebentur, terus kita rasakan sakit. Atau kita rasakan, alhamdulillah saya masih merasakan sakit di kaki. Bagaimana dengan orang yang nggak punya kaki? Mungkin dia ingin merasakan sakit. Bahkan orang yang biasa olahraga, dia akan angkat beban, dia akan mencari kapan sih saya bisa pegel kayak dulu. Jadi kita masih bersyukur kan kita bisa merasakan nyeri. Hidup ini keseimbangan. Hidup ini keseimbangan. Seperti kita keluar, kita butuh sesuatu proteksi. Kita keluar aktivitas, kita butuh proteksi. Sekarang saya akan review dulu sunscreen. Sunscreen AMBUT, Natural Sunscreen SPF Vaksin untuk sensitive skin. Centella acetica, hyaluronic acid, ceramide, SPF 50, PA++++++ plusnya 4 kali. Nah, di sini dia ada antioksidan, Centella acetica, kemudian ada ekstrak daun, kemudian dia pakai sunscreennya zinc oxide, jadi dia gabungan antara physical dan chemical sunscreen, jadi hybrid. Kemudian juga ada ceramide, sodium hyaluronate, dan ada glycerin, ini moisturizer pelembabnya. Dan juga ada skin brightening dari licorice. Di sini no paraben, no alcohol, no fragrance, no DMDM, dan memang difungsikan untuk sensitive skin. Isinya saya suka, isinya keren banget. Tapi saya agak kurang suka dengan packagingnya. Begitu saya buka, nah langsung tumpah. Jadi sering seperti ini gitu ya, mungkin karena terlalu encer kali ya. Jadi ini cukup melembabkan, isinya bagus,
sunscreen-nya bagus, hybrid sunscreen juga bagus, tapi nggak cocok. Saya bikin kulit saya kemerahan dan pedih. Padahal dia tulis di sini for sensitive skin. Tapi mungkin kulit saya yang terlalu ya over sensitif mungkin. Jadi kalau menurut saya ini lebih cocok ke normal dan kulit yang berminyak, dan tidak cocok untuk sensitif dan kulit kering menurut saya. Ini pribadi ya, dan ini pribadi. Nah, coba Anda lihat kenapa saya capek. Tidurnya, makannya, olahraga, relaksasi. Mudah-mudahan bermanfaat.